Rencana penggantian rumput lapangan Stadion Jakarta International Stadium JIS oleh pemerintah dan PSSI disebut-sebut tidak sekedar masalah teknis. Pergantian rumput di lapangan Stadion JIS yang dianggap tidak berstandar kualitas FIFA dikabarkan mencapai biaya 6 miliar rupiah. Namun isu yang berkembang kini pemirsa tidak hanya soal masalah teknis tapi juga perbaikan Stadion JIS ini dinilai oleh sebagian pihak syarat dengan politis. Lantas benarkah tudingan itu? Menyoroti polemik Stadion JIS yang ternyata belum usai ya, masih terus berlanjut. Bahkan ini lebih serius sekarang ya, karena Erick Thohir telah mengaku ya bahwa sudah mengantongi catatan dari FIFA bahwa Stadion JIS tidak sesuai standar FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya sudah mengantongi catatan evaluasi dari FIFA yang isinya JIS tidak sesuai standar. Karenanya JIS harus diperbaiki. Erick mengatakan FIFA akan datang ke Indonesia untuk meninjau sejumlah stadion yang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Piala Dunia U17. Termasuk salah satunya JIS begitu ya. Namun demikian Erick Thohir belum membeberkan ya kapan waktu pengecekan atau evaluasi tersebut. Dan Erick Thohir pun mengaku sudah mengantongi sejumlah catatan dari FIFA terkait JIS tetapi enggan membeberkannya kepada publik karena untuk menghindari polemik. Jadi catatan dari FIFA ini sudah dikantongi Erick Thohir meskipun dikatakan bahwa FIFA belum datang ke JIS ya untuk melakukan pengecekan. Tidak dijelaskan ini oleh Erick Thohir ya. Berdasarkan apa ini FIFA memberikan catatan-catatan tersebut karena kan belum dicek ya. Dan selain itu Erick Thohir mengatakan bahwa hal-hal yang tidak sesuai standar tersebut tidak akan dibeberkan ke publik tapi akan langsung diperbaiki hingga menjadi sesuai dengan standar FIFA, bukan standar media sosial. Pak Luhut, saya harus tanyakan ini karena impresi yang didapat oleh koalisi perubahan adalah rezim ini ingin menjegal calon presiden tertentu, yaitu perubahan. Misalnya soal renovasi JIS, Jakarta International Stadium untuk U17. Mungkin maksudnya baik, tetapi ramai-ramai mempertontonkan JIS tidak sesuai dengan standar FIFA. Menteri PUPR di bawah portfolio Pak Menko juga mengatakan ini tidak standar FIFA. Apakah pemerintah emang ingin sengaja mempermalukan Anies Baswedan? Enggak juga lah, Pak Basuki itu kan punya standar yang tinggi. Mungkin beliau melihat perlu lebih bagus, tentu dengar juga masukan dari FIFA, mesti diperbaikin. Ya saya tidak tahu detail mengenai itu, tapi saya kira enggak ada juga maksud mencegah itu. Mengapa ini menjadi ramai? Karena sekali lagi Pak Luhut, ini semua karena tentang Anies. Seberapa besar sebenarnya kekhawatiran perubahan itu justru menjadi sebuah gerakan yang meluas? Ya, saya bilang enggak, siapa sih yang beli perubahan itu? Saya kan punya big data. Ada yang tanya kemarin, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Anggota DPRD main game saat sidang. Main game? Apa main game? Ramai diperbincangkan di media sosial soal anggota DPRD yang diduga bermain slot saat rapat paripurna. Dalam rapat paripurna Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 di DPRD DKI Jakarta pada 20 Juli 2023. Dalam rapat paripurna tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta yang diketahui bernama Cinta Mega itu terlihat malah asik memainkan game. Diketahui Cinta Mega merupakan anggota Komisi C di DPRD DKI Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Cinta Mega membantah bahwa game yang dimainkannya adalah permainan slot yang dituduhkan sejumlah masyarakat. Dia pun memberikan alasan mengapa dirinya memainkan game saat melaksanakan rapat paripurna. Katanya dia ingin menghilangkan rasa bosannya ketika menunggu berlangsungnya rapat paripurna yang berlangsung cukup lama. Jadi ingat beberapa tingkah lucu anggota DPR mulai dari nonton video dewasa hingga tidur saat rapat. Dan sekarang yang terbaru adalah bermain slot. Wow, luar biasa ya wakil-wakil kita ini Sobat PR. 3 hal ya. Dalam rapat, dalam klarifikasi kemarin setelah kami panggil yang bersangkutan ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama bahwa jangka waktu, jadwal, dan pelaksanaan rapat paripurna itu tenggangnya jauh. Jadi jeda untuk menunggu itu sangat lama. Karena lama maka dia jenuh.
Nah, jenuh. Karena jenuh maka yang kedua dia melakukan main game. Jadi main game bukan main slot. Slot itu apa saya juga nggak tahu. Jadi bukan main slot, itu atas penjelasan yang bersangkutan. Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta nampak benar-benar serius untuk mengusulkan polemik Jakarta International Stadium (JIS) dibawa ke ranah panitia khusus Pansus. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, secara resmi pihaknya telah menyerahkan surat perihal usulan Pansus untuk menelisik polemik JIS. Kemarin sudah kita layangkan surat ke pimpinan. Sekarang tinggal tunggu respon dari pimpinan aja nih, ujar Gembong kepada wartawan, Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023. Dengan pembentukan Pansus, Gembong menilai, DPRD bisa lebih leluasa melakukan audit total terhadap pembangunan Stadion Warisan Anies Baswedan itu. Apalagi, pembangunan JIS telah menelan biaya hingga 4,5 triliun rupiah yang berasal dari dana pinjaman pemerintah pusat. Karena sekarang kami hanya melihat hasil akhir, tapi tidak pernah melihat perencanaan awalnya kayak apa, sambungnya. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono juga bereaksi soal anak buahnya, Cinta Mega yang diduga main game slot saat rapat paripurna. Ia pun mempertanyakan etika yang dimiliki oleh anak buahnya yang dinilai bisa mencoreng nama baik DPRD DKI. Kalau ditanya menurut saya yaitu enggak etis, karena begini enggak etis, itu enggak etis karena itu di paripurna, ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023. Politikus senior PDI Perjuangan ini menilai, para anggota dewan tak boleh main-main saat rapat paripurna berlangsung. Apalagi, rapat paripurna yang digelar Kamis kemarin membahas soal pertanggungjawaban APBD 2022 yang digunakan Pemprov DKI. Rapat itu pun dihadiri oleh penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2022. Pada akhirnya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa yang namanya paripurna itu kami enggak boleh sembarangan kata kita, ujarnya. Oleh karena itu, Gembong mengaku sudah memanggil Cinta Mega untuk minta klarifikasi. Meski membantah main slot dan hanya main Candi Cruise saat paripurna, namun Gembong menilai tindakan yang dilakukan Cinta Mega saat tak terpuji. Kemarin saya langsung panggil dan meminta klarifikasi karena bagi saya ini enggak etis. Apapun alasanmu enggak etis namanya, itu paripurna, tuturnya. Gembong pun mengaku sudah memberi teguran kepada Cinta Mega dan mewanti-wanti supaya peristiwa seperti ini tak terjadi lagi di kemudian hari. Ini soal etikan, karena kita kan hidup bersama-sama, termasuk saya. Semoga ini jadi pertama dan terakhir untuk kita semua, tuturnya. Seorang anggota DPRD DKI Jakarta diduga main game slot saat rapat paripurna yang berlangsung siang tadi. Aksi pejabat legislatif yang tengah asyik diduga main slot ini tertangkap kamera pewarta yang tengah meliput jalannya rapat paripurna DPRD DKI Jakarta itu. Ia tampak memainkan game slot itu di sebuah tablet yang diletakkan di atas meja kerjanya. Dari pakaian warna pink yang dikenakannya, diduga pejabat legislatif itu ialah anggota fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega. Dikonfirmasi pewarta Balai Kota, Cinta Mega tak menampik dirinya main game di tabletnya itu saat rapat paripurna. Kan tadi lama nunggu paripurnanya, bosan. Tadi lagi main sama temen, ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023. Politikus senior yang ruangannya sempat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pembelian lahan rumah DP 0 rupiah ini pun mengaku main game lantaran bosan rapat sempat terhenti.